tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan kita yang luar biasa. Dan aku minta tepuk tangan buat tim worship kita yang melayani kita luar biasa. Ada yang baru pertama kali datang ke FIS hari ini? Ada? Boleh teman-teman di sekitarnya kasih selamat, kasih khas. Jual belakang dulu baru pertama kali datang. Welcome. Saya awal tahun lalu saya ke Filipina, ikut namanya Retreat Builders. Nah, di sanalah saya ketemu banyak teman-teman FIS Builders di seluruh dunia. Ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Kanada, ada yang berbagai macam. Jadi FIS itu ada di I don't know jumlah persisnya sekarang kayaknya 200 atau 300-an gitu ya. Nah, yang menarik adalah ada satu orang namanya John Levy. Nah, John Levy ini dia itu mimpin satu FIS di namanya Butong. Ada orang Filipina nggak sih? Nah Fran, bener nggak Butong? Nyebutnya Butong bukan? Butong. Ya itulah pokoknya lah ya. Pokoknya saya nggak tahu nyebutnya gimana. Dia mimpin FIS di sana di kota itu ada 3 FIS. Nah dia mimpin FIS di sana. Tapi yang menarik adalah John Levy sebelumnya masuk penjara. Jadi dia sempat masuk penjara, kalau keluar sangat terpuruk. Bayangin ya kalau kita masuk ke penjara pasti terpuruk, bener gak? Pasti terpuruk, pasti merasa gak layak. Tapi John Levy datang ke FIS, dia berjumpa kembali dengan Tuhan, dia bertobat, dia hidup bersama Tuhan. Lalu dari pertobatannya, dari dia berjalan bersama Tuhan, imannya bertumbuh, dia diubahkan, mengalami transformasi. Sampai akhirnya dia dipercaya untuk mimpin sebuah FIS. Wow, saya waktu dengar, wah gila ya. Bahwa Tuhan tuh bisa pakai siapa aja loh. Halo? Kalau ada teman-teman yang datang ke sini merasa gak layak, merasa kayaknya aduh gue gak layak gitu ya. Gue tuh penuh dosa, gue tuh penuh keterikatan dan lain-lain. Percayalah Tuhan bisa pakai John Levy, Tuhan bisa pakai kamu juga. Amin. Kalau orang bekas narapidana aja Tuhan bisa pakai. Tuhan pasti bisa pakai kita. Jadi aku gak tahu teman-teman lagi ngalamin apa. Teman-teman lagi bergumul sama dosa apa. Mungkin ada hubungan apa yang teman-teman I don't know. Tapi percayalah Tuhan selalu siap menyambut. Tuhan selalu siap memakai kita untuk kemuliaan Dia. Amin. Oke, yuk kita doa favorit kita ya. Hari ini bukan saya yang bawain firman. So kita akan dengerin dari satu preachers namanya Fran. Fran adalah dokter ya. Bagus banget nanti teman-teman dengerin dia ya, bagus banget. Nah tapi sebelum kita dengerin dia, kita mau berdoa dulu. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Let's pray. Today I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, and I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Let's sing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, jadi kita masuk ke tema yang baru. Temanya adalah Under One Roof. Berapa banyak dari teman-teman yang punya saudara, yang punya kakak adik? Oke, jangan turun dulu ya, coba tahan dulu ya. Berapa banyak dari teman-teman yang akur sama kakak adiknya sampai hari ini? Oke, beberapa ada yang mulai turun tangan ya, beberapa tetap di atas. Boleh kita tepuk tangan buat teman-teman yang akur luar biasa.
Karena seringkali kita denger kakak adik tuh suka gak akur, bener gak? Halo? Ya, nah jadi hari ini, bulan ini seriesnya adalah tentang under one roof. Gimana caranya hidup di dalam satu atap bersama orang-orang yang mungkin berbeda dari kita. Bersama dengan kakak adik, bersama dengan orang tua yang mungkin pandangannya beda. Ada yang ngalamin gitu gak? Aduh, bokap nyokap gua nih, it's so old school gitu ya. Kurang Gen Z gitu. Nah, bagaimana selama bulan ini kita akan belajar, kita akan berdiskusi bagaimana kita bisa hidup di dalam satu atap. Dan khusus tema hari ini adalah different yet one. Jadi berbeda tapi satu. Aku punya satu, kita baca ayatnya dulu ya, kita baca ayatnya. Next. Nah, ayatnya diambil dari Kejadian 25 ayat 27 ya. Ini satu ayat aja tapi menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di keluarga di rumah kita. When the boys grew up, Esau was a skillful hunter. Jadi bayangin, Esau itu skillful hunter. Jadi badan berbulu, tegap, kerjanya keluar dari rumah, berburu binatang. Ini banget, apa ya, manhoodnya, oh pokoknya keker deh ya. Pokoknya cewek-cewek kalau lihat dia, wah gitu ya. Ini laki-laki idaman. Nah, a man of the field. Jadi pria yang keluar, yang kulitnya gelap, ya, gagah, perkasa gitu ya. While Jacob was a quiet man, living in tents. Sebaliknya, Yakub adalah orang yang gak seneng keluar dari rumahnya dia, kerjanya di dalam rumah dan orangnya pendiam. Beda banget gak? Berapa banyak yang ngalamin kayak gitu? Kakak adik beda banget? Saya punya 3 anak. 3-tiganya beda jauh, langit dan bumi. Ya, beda jauh. Yang satu pendiam, yang satu pemberontak, yang satu sangat mengasihi, yang satu didiemin bangun sendiri, besok pagi nih waktu sekolah bangun sendiri. Yang satu dibangunin ngamuk-ngamuk ya. Jadi benar-benar beda. Literally satu sama lain berbeda. Tapi Tuhan entah gimana Tuhan berhasil membuat kita hidup dalam satu atap yang sama. Ya, dengan segala marah-marahnya anak saya, dengan segala yang satu berantakan, yang satu rapih banget, yang satu si Shan yang gede itu kalau pasang AC 16 derajat. Pokoknya dia nggak mau dia mau paling dingin, ya. Yang satu pagi-pagi saya bangun ada di ranjang saya. Saya tanya, "Sydney, kamu ngapain tidur di sini?" "Kamarku kedinginan," katanya. Karena kokonya maunya dingin banget gitu ya. Jadi itulah tinggal di dalam satu rumah sangat berbeda. Dari kecil sudah berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana justru perbedaan itu bukanlah sebuah kecacatan. Tapi perbedaan itu justru adalah sebuah hal yang bagus. Kita boleh next. Differences are not flaws but a feature. Justru perbedaan itu yang akan membuat hidup kita berwarna dan nanti kita akan belajar dari Fran bagaimana perbedaan justru membuat kita bisa mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Let's pray ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini sekali lagi kami membuka mata, hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan, kami siap belajar, ubah kami, buka mata hati dan pikiran kami. We are ready Lord. Amen. My bad. Boleh kita sambut dengan meriah my brother Fran. Halo. Waduh, boleh duduk ibu bapak sekalian teman-teman. Pembukaannya berat banget, kayaknya salibnya di sini aduh berat gitu ya. Dibilangnya bagus banget gitu. Kalau misalnya jelek, waduh sorry ya kok. Halo teman-teman semua fam sekalian, aku Fran. Bagi yang belum kenal aku, sebagai profesi tadi Ko Julio udah bilang saya seorang dokter. Saya seorang neurolog, dokter spesialis saraf.
Tapi di sini posisi kita semua sama, yaitu kita pelayan. Setuju ya? Amin ya. Boleh mungkin lihat muka kanan kirinya apakah sudah muka penuh kasih gitu atau belum? Oke. Apakah kalian melihat wajah-wajah Kristus di sekitar kalian? Amin, ada ya. Oke. So, topik kita hari ini, ini temanya tentang keluarga. Entah kenapa kok saya kalau dapetan preaching dapatnya tuh soal keluarga gitu ya kok ya. Oke, so topiknya different yet one, Bhinneka Tunggal Ika nih ibarat kata ya, Indonesia banget gitu. Boleh slide dulu, kalau udah biasa nyanyiin berarti seumur dengan saya. Iya. Udah kayak yang ketawa nih seumur sama saya. Apa nih, harta yang paling berharga adalah keluarga. Wih, seumuran sama saya semua. Oke, di sini ya ini film Keluarga Cemara, film favoritku dulu. Kalau hari Minggu sore itu ceritanya tuh udah jamnya buat Keluarga Cemara. Itu Abah Eis ya, Abah Emak Eis, siapalah Ara sama satu lagi siapa yang kecil? Nonton juga ya berarti. Dan ini lagunya ini sangat berkesan sekali bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan aku imani di sini semua menganggap hal yang sama ya, bahwa keluarga kita adalah harta yang paling berharga. Amin. Oke, tapi gini, tadi udah dibilang sama Ko Julio, udah dibuka bahwa keluarga kita isinya adalah orang-orang yang berbeda. Satu sama lain tuh berbeda semua, setuju? Dan kalau namanya beda, itu agak susah menyatunya. Bahkan sering terjadi yang namanya konflik. Betul? Atau enggak ada di sini keluarganya enggak ada konflik sama sekali, boleh angkat tangan? Gantiin saya ngomong di sini. Kalau keluargaku sih banyak konfliknya dan teman-teman sekalian kenapa sebuah keluarga yang tinggal di dalam satu atap itu punya konflik karena slide ini. Karena namanya keluarga pasti punya yang namanya ekspektasi. Slide. Families have expectation. Ya, om tante pasti punya ekspektasi ya anak-anaknya. Harus jadi apa, nanti menikah di usia berapa, lalu nanti kalau udah menikah anaknya berapa dan segala macam pasti ada ekspektasi seperti itu. Dan kalau misalnya saya gitu ya, saya sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara, kakak-kakak saya pasti punya ekspektasi sama saya harus nurut apa kata-kata kakak saya kalau misalnya di rumah gitu, nggak boleh membangkang lah ibarat kata. Dan semuanya ada ekspektasi. Pertanyaannya, nggak usah banyak-banyak deh. Contoh misal dari 10 ekspektasi. Ada yang udah 10-10-nya kelakon gitu maksudnya terlaksana. Cina udah geleng-geleng gitu. Dan kalau nggak ada yang tidak terlaksana, kira-kira ada konflik nggak tuh? Ada masalah nggak tuh? Aku ceritaku sendiri ya. Jadi kalau berbicara mengenai ekspektasi, Papa itu, ada om, hai om, om temannya papa nih kayaknya om ya. Halo om, itu ada temannya papaku, hai om, papanya Leo, teman-teman boleh tepuk tangan buat si om. Saya lahir di keluarga kecil di Lahat, Sumatera Selatan. Dan dari toko Indah namanya, om pasti tahu gitu. Nah papa itu punya ekspektasi kami anak-anaknya itu harus lebih dari dia. Dia selalu bilang, jadi setiap kali dia menasehati anak-anaknya, itu papa mau anak-anak papa itu lebih dari papa. Jadi papa sendiri bilang, papa cuma lulusan SMP. Kalau misalnya kalian sekolah, itu harus sekolah yang benar, harus lebih dari papa. Puji Tuhan, anak-anaknya lebih dari papanya. Koko saya bisa lulus S2, cici saya jadi dokter gigi, saya puji Tuhan dikasih kesempatan buat jadi dokter spesialis gitu kan ya. Tapi ekspektasi itu nggak berhenti, teman-teman. Di usiaku yang sekarang, bentar lagi aku akan 38. I'm still single, happily single at this moment. Tapi ekspektasi papa selalu sama sampai saat ini. Kapan kamu bawa istri? Mungkin orang di sini juga pasti kalau misalnya ketemu anak-anaknya masih singles gitu kan ya pasti punya ekspektasi. Dan boleh next slide. Conflict happens when we don't meet expectation. Dan ini pun yang terjadi di keluargaku. Saya kemarin
mendapatkan kesempatan sampai pendidikan itu sampai ke Filipina dan menyelesaikan pendidikan itu kurang lebih sekitar. Jadi total-total untuk kuliah kedokteran itu bisa habis sekitar 15 tahun, lama ya. Mulai 2005, selesainya 2020 itu baru bisa praktek. Jujur karena waktu itu masih single juga, papa tuh sempat ngomong sama saya, tahu gini anak papa lulus SMA, suruh buka toko dan menikah. Ya, lucu ya. Tapi jujur teman-teman, saat itu aku sakit hati. Marah semarah-marahnya sama papa. Kayak kesannya tuh kayak, padahal aku pengen ngomong sama papa, papa yang aku bawa sekarang, gelarku ini loh pak, itu adalah ekspektasimu terhadap kami semua anak-anakmu. Kami berhasil sekolah lebih dari kamu. Tidakkah kamu sedikit pun bangga atas hal itu? Mungkin di sini ada mungkin hal-hal seperti itu, teman-teman yang singles mungkin gak usah angkat tangan ya, kita sama-sama mengerti lah. Yang kalau misalnya lagi ketemu acara-acara Imlekan atau acara Natalan bareng gitu, pertanyaannya gitu, kalau belum bawa gandengan, gandengannya mana gitu kan. Terus habis itu kalau udah bawa gandengan, kapan jadinya gitu kan. Terus kalau udah jadi, kapan punya momongan, momongannya satu, kapan nambah lagi. Ya banyak lah pokoknya ya. Dan akhirnya terjadilah konflik. Nah, pengen gak sih kita tuh bisa menghadapi konflik-konflik ini dan menjadikan konflik-konflik ini tuh jadi semacam bukan sesuatu kayak jegalan gitu ya. Tapi konflik-konflik ini tuh membuat kita supaya kita bisa mencintai setiap anggota keluarga kita itu dengan lebih baik lagi dan lebih dalam lagi. Makanya ada topik kali ini, jadi 1 bulan ini kita akan bahas nih tentang everything about the differences in the one roof. Dan walaupun berbeda-beda bagaimana kita tetap Bhinneka Tunggal Ika gitu ya ceritanya. Dan dari cerita pembukaku tadi aja bukannya gampang, ini pemberitahuannya nggak gampang. Aku berterima kasih atas komunitas ini. Jujur ngomong pada saat papa ngomong kayak gitu, aku gambar diriku itu hilang. Aku ngerasa sebagai anak itu kayak nggak ada artinya. Kayak sia-sia gitu 15 tahun sekolah, pulang bawa gelar itu kayak nggak ada artinya sama sekali. Dan pada akhirnya aku bahkan nggak ngobrol lagi sama papa waktu itu. Aku buat dinding. Mungkin ada juga di kita yang mungkin karena ya ucapan itu datang dengan bercanda tapi datang dari orang yang paling kita sayang. Dan gara-gara hal itu karena kalian gak mau konflik, kalian bentuk sebuah dinding. You make the great wall of China around you. Nah, maka dari itu kita perlu nih belajar banget. Sebenarnya kita tahu bahwa yang namanya konflik pasti gak bakalan terhindarkan karena kita beda. Dan sebenarnya konflik itu are needed to make our love deeper, tougher, and stronger. Nah kita mau akan bahas dari kitab Kejadian nih, jadi ada 4 poin yang akan kita bahas dari kitab Kejadian. Boleh slide dulu. Oke, so 4 lessons from the Genesis, slide. Jadi kitabnya jadi Kejadian bab 1 ayat 27, kita baca bersama-sama ya, 3, 2, 1. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jujur teman-teman, aku pas baca ayat ini aku kira tuh Bible-nya tuh typo. Tapi ternyata ada loh maksudnya kenapa disebut 2 kali itu. Jadi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi pertama, identitas pertama kita diciptakan sesuai dengan gambar dan citra Allah. Coba lihat kanan kirinya gambar dan citra Allah bukan? Atau citra yang lain mungkin. Dan tapi ada highlight yang kedua yaitu bahwa Tuhan memang dari awal menciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki saja, bukan perempuan saja. Tapi
laki-laki dan perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan adalah gambar dan citra Allah. Nangkep? Oke. Next slide. So the first lesson is our differences are baked into our identity. Memang dari awalnya udah beda. Jadi kalau memang Tuhan aja udah nyiptain beda, ya nggak usah sampai seusaha itu kita harus samain satu suara semua. Karena kalau kita usahain mau satu suara semua, ya disitulah terjadi konflik-konfliknya kita. Usut punya usut nih cerita sama, jadi beberapa bulan berlalu setelah konfliknya saya dan papa, kami berhasil rekonsiliasi dan saya memang ngajak ngobrol papa. Papa tuh ternyata sebenarnya ketika melihat saya selesai pendidikan, itu sempat ada kekhawatiran di dalam dirinya apakah anak ini akan bisa bahagia atau tidak. Dan ya papa tinggal di sebuah kota kecil, Sumatera Selatan, jadi Lahat itu kalau di petanya Palembang, Sumatera Selatan itu cuma satu titik teman-teman. Benar-benar nggak kelihatan apa-apa, sangat kecil karena cuma kabupaten. Ibarat kata toko berapa blok dari kita pun kita tahu cerita keluarganya bagaimana, sekecil itu gitu. Jadi dan isinya teman-temannya papa itu adalah ya om dan tante yang anaknya rata-rata setelah kelar SMA menikah dan meneruskan bisnis keluarga. Jadi ya komunitasnya begitu. Jadi yang menurut pikirannya papa, saya baru berhasil jadi orang tua kalau anak saya bisa meneruskan bisnis keluarga dan menikah. Yang lain itu bukan achievement. Jadi saat itu sebenarnya dia lagi insecure. Dia lagi takut dia tuh gagal jadi orang tua. Salah mendidik saya sebagai anak. Makanya dia pikir, tahu gini mendingan anak papa lulus SMA, merit terus buka toko. Nah, jadi kalau saya mau samain statementnya saya dengan statementnya papa, mungkin statement yang kayak tadi nggak akan muncul. Dan bagian dari image kita, bagaimana kita menunjukkan gambar citra kita kepada orang lain di sekitar kita, itu bukan mau nyamain, lu harus sama kayak gue loh, enggak. Kita memang sama-sama beda. Dan aku bersyukur aku punya kalian. Aku bersyukur aku punya wadah, aku bisa sharing. Papa mau sharing sama siapa? Aku bisa dapat input lebih luas. Kenapa? Karena aku bisa sampai ke luar negeri, bisa sampai di sini. Papa hanya dapat input dari siapa? Dari teman-teman di sekitarnya. Di kota kecil itu. So, kalau aku usaha samain terus, yang gak akan nyambung, kita hanya akan konflik terus. So next slide, so part of our Imago Dei is that we're already different from each other. Jadi jangan diusahakan disamain. Memang karena beda, dan bedanya itu kayak katanya Ko Julio tadi, itu bukan sebuah sesuatu yang cacat, tapi itu adalah fitur yang akan melengkapi satu sama lain. Got the point? Okay, so next slide. The second lesson is the God's image is not found in male or female only, but in male and female together. Nah, abis ini saya bisa disemprot mungkin ya. Tadi bilangnya katanya nggak ini, tapi ternyata Tuhan sendiri bilang God image is not found in male or female only, but in male and female together. Jadi seolah-olah kalau yang enggak punya pasangan jadi enggak God image dong. Sempat kepikiran gitu enggak? Berarti Romo enggak God image ya. Suster enggak God image dong ya. Gitu ya. Next slide dulu. So the image of God is exposed when we bring our differences to the table and love each other. Walaupun kamu beda, mau gak kamu mencintai orang yang beda sama kamu? That's God's image. It doesn't mean that you need to be male or female. Ya mau single apa couple, tapi walaupun berbeda ketika kamu memutuskan untuk mencintai orang tersebut, disitulah letak
kamu menunjukkan gambar dan cerita Tuhan. Boleh yang couple mungkin dilihat istrinya atau suaminya, kamu gambar citra Tuhan buat aku, bilang gitu, ayo bisa, yuk, pinter yuk. Oke, next slide. Wah jadi cepet nih gue. Padahal aku pikir akan mengharu biru, enggak ya Tata. Oke, jadi Kejadian bab 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takutkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lagi-lagi ayat ini, ya karena ayat ini juga sering dipakai di misa pernikahan gitu kan ya. Jadi selalu diidentikan, kamu baru jadi image of God, itu kalau udah married. Nah kalau udah kayak gitu ya balik tadi pertanyaan sederhanaku, nek Romo yo piye gitu. Ya dong. Terus Romo tadi image of God kita yakin dan percaya dan kita amini tentu kan. Suster yang ada di novisiat atau membantu Romo, mereka tidak menikah, lalu apakah dia bukan image of God gitu kan. So kita perlu pemahaman yang lebih mendalam terkait ayat ini bahwa next slide. So you don't need to get married to reveal God image in the world. Bukan berarti kalau kamu nggak menikah, izin Om Tante bukannya Fran ngajarin untuk nggak married ya anak-anaknya, bukan. Tapi maksudnya marriage is not the requirement for you to reveal the God's image to the world. Di sini tadi pas masuk kita disambut ya, welcome to the feast, welcome home. Kita tanyain nggak, udah menikah apa belum? Enggak lah ya. Tapi kita merasakan kita disambut ya. Amin ya, teman-teman yang baru pertama kali datang juga kita merasakan sangat disambut di sini gitu kan. Dan kamu merasakan bahwa Tuhan hadir buat kamu melalui senyuman orang tersebut gitu kan. Whether he or she married or not gitu ya. So as teman-teman singles, this is for you. Next slide. As singles and celibate, you show God's face by working and serving together. Nah pertanyaannya, udah belum? Kadang-kadang kita aku pernah ketemu ya teman sih sebenarnya. Jadi aku menikah karena aku mau menggenapi firman Tuhan katanya. Karena kan Tuhan memerintahkan aku untuk bertambah banyak dan menguasai seluruh muka bumi. I know it feels like a joke. Yeah, that's true. You need to do that, but that's not the only point. Kita bisa melayani, kita bisa menjadi gambar dan citra Tuhan. Nih di komunitas, ini adalah wadah yang sangat baik untuk kita. Whether you are married or single, you can do anything to be the image of God for others. Oke? Nah, lessons yang kedua. Tadi kan Tuhan bilang ya, lessons yang ketiga. Tadi Tuhan bilang, bertambah banyaklah dan beranak cuculah. Sebenarnya permintaannya adalah you to become fruitful. Kamu berbuah. Ketika kamu membawa semua perbedaanmu. Tadi pas ngelihat Ko Julio bawain message sama saya, berasa nggak bedanya? Kalau Julio kan berapi-api gitu kan, hello gitu kan, kalau Julio kan. Kalau Fran tuh gini gitu, tangannya kesimpan gitu kan, terus suaranya ada yang sempat bilang sama saya kalau saya bawain firman tuh kayak lagi bawain kuliah gitu. Karena mungkin kayak ya bener ya, Oyen udah ngangguk-ngangguk gitu ya. Lantas jujur hal ini membuat saya sempat berpikir, bisa gak ya gue kayak Ko Julio gitu. Takutnya gue bawain message-nya tuh gak nyampe ke umat gitu. Karena gue gak berapi-api. Gue gak jolly gitu, gak jolly bee. Ayam dong jadinya. Ya karena this is ya
mau gimana pun, ya aku begini gitu. Manusia melankolis ini gitu kan, yang ngomongnya ya kaidahnya apa gitu kan ya, sebisa mungkin sesuai dengan aturan, timelinenya harus sama, nggak boleh keluar gitu kan. Ini kalau teman-teman mau tahu sebenarnya itu ada timer, terus kalau misalnya timernya udah makin dekat itu udah mulai ada yang merah-merah tuh si melon udah mulai waktu udah tinggal 5 menit lagi, itu saya makan panik biasanya karena artinya saya udah harus selesai. Sedangkan kalau preacher-preacher yang lain itu kamu mah nyantai aja, kalau message-nya belum nyampe harusnya ngomong aja. Cuman ya abis itu diamuk masa gitu kan, karena waktunya abis gitu kan. Kayak gitu, we preach differently. Tapi ada satu yang kemarin aku jujur, aku dikuatkan, ini bukan lagi ngomong sih maksudnya. Ada yang merasa tersentuh dengan caraku yang seperti ini gitu. So I show in such a way, in my own style, dengan caraku sendiri, tapi ada kok yang nyampe gitu. Nah, thanks be to God gitu lah. Dan mudah-mudahan makanya bagaimana caraku sekarang ini bisa nyampe ke teman-teman om tante sekalian. Dan yang beda tuh gak cuman aku. Boleh next slide gak? Pelayan kita tuh segini banyak om tante, teman-teman. Tiap feast. Boleh tepuk tangan dong? Singles and couples. Mereka standby jam 1, jam 2, jam 1. Jam 1 mereka udah di sini nih nyiapin ruangan, setting tuh kamera, terus habis itu setting sound, lalu siapin ruangan next gen segala macam, dan selesai acara juga beresin lagi segala macam. Dengan segala perbedaan yang kita miliki, dengan segala background. Ini saya juga nggak hafal di luaran mereka kerjanya sebagai apa, singles, yang mana singles, yang mana couple saya juga udah nggak hafal. Pokoknya nyampe di sini kita lebur jadi satu namanya pelayan. And that's what makes this feast ever last sampai sekarang. Next slide. Ada mungkin orang-orang ini yang nyapa kalian di depan, yang senyum dengan lebarnya bilang, boleh gue doain lu enggak gitu. Boleh, atau lu baru pertama kali kesini, yuk join bareng yuk, join LG. Mereka yang dalam tanda kutip, ya gue gak peduli latar belakang gue seberapa gue bedanya, tapi saat ini gue mau nyapa lu. Tugasku di sini hanya menyapa dirimu. Teman-teman ushers dan connectors tadi ya itu udah doakan. Dan sebenarnya nggak cuman mereka, next slide. Ini potongan beberapa umat. Bukan berarti kalau ibu bapak atau teman-teman nggak ada sini artinya nggak di-mention. Bukan, nggak ke foto aja. Yang maksudnya mau saya sampaikan adalah kita semua yang hadir di sini, kalian pun menggambarkan gambar dan citra Tuhan. Bayangin nggak sih? Pelayannya tadi segitu banyak, kalau feast-nya nggak ada umatnya sama sekali. So, walaupun saat ini, apa yang kalian lakukan walaupun saat ini Anda duduk, ketika Anda duduk, Anda diem, Anda mendengarkan, Anda fokus, kalian lagi jadi gambar dan citra Tuhan buat saya. Buat semua pelayan yang sudah menyiapkan ini semua, dari awal sampai akhir. So meaning to say, dengan cara yang berbeda-beda, kita bisa jadi gambar dan citra Tuhan, dan kita bisa bertumbuh dan berbuah. Amin. Oke, cepet ya ternyata. Oh saya tinggal 5 menit lagi ya ternyata. Oh ya baiklah. Terima kasih ya Melon. Ya. Lesson keempat. Oke, so tadi ada konflik, ada perbedaan. So catastrophe atau kehancuran itu enggak terjadi bukan karena konfliknya. Catastrophe terjadi karena kita enggak menyelesaikan konfliknya dengan baik. Aku butuh temenku nih di sini. Boleh aku panggil Leo sama Valen ke sini? Yuk sini. Ayo dong. Waktu itu tinggal 4 menit loh. Ayo Leo sama Valen. Aku nih dua couple yang aku sangat admire banget nih. Ini juga teman sekampungku. Leo adalah anak dari Om. Ayo Om, terima kasih sudah mengizinkan Leo untuk bisa. Dan aku bersyukur banget Leo bahkan bawa Om dan Tante ke sini semua. Artinya supaya, ayo dong sini dong.
Oke, Valen thank you. Yuk silakan Valen di sini, Leo di sini, Leo. Yuk. Oke, so kita mau baca slide ayat selanjutnya ya. Oke, next slide dulu. So ini kejadian ketika manusia sudah didapati berbuat dosa. Ya, teman-teman udah tahu ya ceritanya bahwa ada buah terlarang dimakan oleh si Adam dan Hawa. Dan ketika Adam dan Hawa memakan itu dan Allah tahu dan Allah memanggil Adam. Dan Adam berbicara seperti ini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Boleh next slide lagi? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu, maka ku makan. Got the idea? Adam lagi nyalain siapa? Hawa. Kasih coba tunjuk. Tuh. Valen, kalau Leo kayak gini kira-kira rasanya gimana Valen? Kesel. Iya. Oke, jadi Valen kesel kalau Leo, jadi kalau misalnya ada konflik, terus Leo begini, kesel ya pasti ya? Oke, dan itu juga terjadi kalau misalnya Valen juga lakukan hal yang sama, pasti kesel ya Leo ya. So the formula, boleh next slide. The formula of destroying family is hiding from God and blaming others. Nah sekarang, tadi Leo nunjuk, boleh deketan nggak? Konflik pasti terjadi ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya. Nah kalau seandainya konfliknya kalian hadapi dengan seperti ini, makanya aku butuh kalian berdua. So this gesture kills the relationship, but this gesture heals the relationship. Amin. Thank you, boleh kembali. So whenever you have conflict in your family, please don't do what I did before to my dad. Aku marahin papa. Aku datang sama Tuhan sambil pegang tangan papa. Dan apa yang kayak Leo sama Valen tadi lakukan. This gesture will kill your relationship and will shy you away from God because you're blaming. But whenever you have something guilt in your life, angkat tanganmu dan serahkan itu sama Allah. Amin. Amin. So, teman-teman puji, oh udah nyampe. Boleh silakan teman-teman pujian. Aku ternyata udah panjang juga ngobrol ya ternyata ya. Oke, next slide. Oke, teman-teman tahu ini semua nama-nama apa? Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua, Daud, Salomo. Adalah orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Pertanyaannya, adakah dari nama-nama ini yang telah memenuhi semua ekspektasi Tuhan? Boleh, silakan. Nggak ada selain nama Yesus. Jadi kalau misalnya kita di keluarganya kita nggak bisa memenuhi ekspektasi, ya sama dengan yang lain. Don't build your identity just because you don't meet the expectation. Dan Allah sebegitu cintanya sama kita. Dikecewain satu, dia pilih lagi satu. Adam dan Hawa buat dosa, dia ngomong lagi sama kayak nama Habel. Abis itu sama Yakub, abis itu sama Musa, abis itu sama Yosua. Daud bikin dosa, ngomong lagi sama Salomo. Terus sampai akhirnya ada satu pribadi yang memang gak akan mengecewakan dia. Kenapa? Karena itu dia sendiri. Dan saat ini, pribadi itu lagi mau jadi bagian di dalam kehidupan kita. Next slide. So Jesus became the part of
our family. He became our brother. Karena cuman pribadi itu, hanya identitas itu yang bisa mengubah ini menjadi ini. So your identity doesn't define by your unmet expectation. He's the one who define you. Mungkin kamu boleh bilang sama dirimu sendiri, I am who you say I am.